Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tugas UTS Infrastruktur Teknologi Informasi dari dosen pengampu Bapak Parman Suparman, ST, MSI. Video ini saya akan menjelaskan infrastruktur IT di dalam sebuah perusahaan. Pengertian singkat infrastruktur IT. IT infrastruktur atau dikenal menggunakan infrastruktur TI merupakan sebuah layanan pada teknologi yang menyediakan platform buat mendukung kinerja asal suatu sistem ataupun organisasi. Infrastruktur TI terdiri dari sebuah komponen yang entah bagaimana memainkan peran secara keseluruhan dan operasi yang mendukung TI. Berikut komponen-komponen infrastruktur TI. 1. Platform perangkat keras atau hardware. 2. Platform sistem operasi. 3. Platform perangkat lunak atau software. 4. Manajemen dan penyimpanan data. 5. Platform jaringan atau telekomunikasi. 6. Platform internet. 7. Konsultasi dan layanan integrasi sistem. Implementasi ERP SAP pada PT Indofood. Indofood adalah perusahaan pemproduksi mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia sendiri. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan Nigeria menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping beberapa variasi produk antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Gunawan Samaita, Chief Information and Knowledge Officer Indofood, menjelaskan perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredients Division atau FID. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai variasi dari mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Dari perencanaan dan kontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan inteligensi bisnis, Indofood mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP SAP atau Advanced Planner and Official SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Pertimbangan yang digunakan sebagai implementasi perusahaan PT Indofood. 1. Fitur
Aplikasi ERP secara umum dirancang supaya dapat memberikan solusi untuk perusahaan atau industri jenis apapun. Tetapi dalam kenyataannya, setiap industri itu mempunyai ciri khas tersendiri. 2. Teknologi. Pemilihan aplikasi ERP harus dilihat teknologi yang digunakan. Sebaliknya, untuk mengetahui teknologi mana yang digunakan merupakan suatu tantangan bagi Departemen MIS atau IDP, perusahaan calon pengguna, yang biasanya lebih terupdate dibanding dengan departemen lainnya. 3. Sumber daya manusia. Secanggih apapun teknologi, aplikasi ERP yang digunakan tetap saja belum sempurna seperti yang diharapkan manusia. Oleh karena itu, seberapa sukses pun aplikasi ERP yang dipilih dari luar negeri, di Indonesia belum tentu dapat berjalan jika tidak didukung oleh lokal support. 4. Infrastruktur. Infrastruktur dalam hal ini termasuk sistem pendukung untuk penerapan suatu proyek ERP. Perusahaan tersebut harus dapat membedakan infrastruktur sekedarnya dengan yang benar-benar bisa diandalkan. Pengertian ERP dan SAP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. SAP atau System Analysis and Program Development adalah salah satu software ERP terkemuka dunia yang sekarang sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Asia, terutama Indonesia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah tentang SAP R3. SAP R3 merupakan nama perangkat lunak ERP yang diproduksi oleh SAP AG. SAP pada dasarnya menyediakan semua solusi untuk semua fungsi dalam perusahaan dalam industri manapun. Modul dan aplikasi yang terdapat dalam suatu software SAP R3 tergantung kepada versinya. SAP secara terus-menerus melakukan upgrade terhadap software R3 agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, SAP R3 versi 4.6c terbagi menjadi 3 fungsional area. Yang pertama ialah finansial, logistik, yang ketiga dan human resource. Modul yang terdapat pada SAP R3 versi 4.6c sebagai berikut. Yang pertama ialah finansial. Terdiri dari Financial Accounting atau FI. Software bisnis SAP ditujukan untuk menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap profitabilitas perusahaan. Modul FI juga mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pada data transaksi internal maupun eksternal. Yang kedua ialah controlling atau CO. Fungsi dari modul CO adalah untuk mendukung 4 kegiatan operasional. Yang pertama, pengendalian capital investment. Yang kedua, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, memonitor dan merencanakan pembayaran. Yang ketiga ialah pengendalian pendanaan terhadap procurement, pengadaan dan penggunaan dana di setiap area. Yang keempat ialah pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga ialah investment management atau IM.
Fungsi dari modul IM ini overlapping dengan fungsi yang dijalankan oleh modul TR. Namun, modul IM lebih spesifik ditujukan untuk menganalisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan dan membantu manajemen dalam membuat keputusan. Yang keempat ialah Treasure atau TR. Modul TR ini berfungsi untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Yang kedua ialah logistik. Logistik terdiri dari Sales and Distribution atau SD. Desain dari modul SD ditekankan kepada penggunaan strategi penjualan yang sensitif terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Prioritas utama dari penggunaan modul ini adalah untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang layak dalam periode akuntansi yang akan datang. Yang kedua ialah Material Management atau MM. Fungsi utama dari modul MM adalah untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam tipe bisnis apapun yang memerlukan konsumsi material, termasuk energi dan servis. Yang ketiga ialah Plant Maintenance atau PM. Modul PM berfungsi untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Yang keempat ialah Production Planning and Control atau PP. Modul PP ini didasarkan pada pendekatan klasik Material Recruitment Planning atau NRP2 dan dengan demikian menjalankan fungsi yang serupa dengan MRP2 dalam merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai kepada proses delivery produk. Yang kelima ialah Quality Management atau QM. Modul QM berintegrasi dengan modul PP, PI Production Planning for Process Industry. Salah satu fungsi dari modul QM adalah untuk menyediakan master data yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Dan yang terakhir ialah Project System. Project System, modul PS dikonsentrasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama ialah perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value. Yang kedua ialah perencanaan detail dengan menggunakan perencanaan cost element atau unit costing dan menetapkan waktu kritis, deskripsian aktivitas, dan penjadwalan. Yang ketiga ialah monitoring terhadap material, kapasitas, dan dana selama proyek berjalan. Dan yang terakhir ialah penutupan proyek dengan analisis hasil dan perbaikan. Oke, yang ketiga ialah Human Resources atau HR. HR ini berfungsi untuk memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap salary, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Yang kedua ialah melindungi data personalia dari pihak luar. Yang ketiga ialah membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Oke, selanjutnya ialah manfaat dari pengimplementasi yang dirasakan PT Indofood. Beberapa perubahan manfaat yang signifikan di luar features dan fungsi yang dijabarkan di atas ialah 1. Meningkat drastisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Yang kedua ialah distribusi informasi yang berintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan tiap lini divisi. Dan yang ketiga ialah meningkatkan efisiensi biaya. Mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Oke, yang terakhir ya, kesimpulannya, dalam implementasi di berbagai perusahaan Indonesia, ERP disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam satu sisi ada perusahaan yang mengutamakan fitur, di sisi lain teknologi tinggi menjadi pilihan utama. ERP sangat bermanfaat dalam aktivitas perusahaan termasuk Indofood.
Implementasi SAP R3 dalam PT Indofood menunjang bagian finansial, logistik, dan human resource. Contohnya finansial, kemungkinan manipulasi data sangat kecil. Yang kedua ialah membuat user lebih hati-hati karena data yang dimasukkan ke ERP SAP hanya bisa sekali. Yang ketiga ialah angka korupsi bisa ditekan. Terus keuntungan di bagian logistik karena input data hanya sekali. Barang yang sudah diinput ke dalam sistem tidak bisa diubah. Kedua ialah mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Yang terakhir ialah human resource, ialah dengan melindungi data personalia dari pihak luar, membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya Asep Sukmayadi dan rekan saya Riksa Raspati Pasya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan presentasi kami bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjabaran materi maupun ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.